untuk menyampaikan 4 poin dari sekitar 30 halaman keterangan ahli yang kemudian sudah saya sampaikan. Pertama, menyangkut dengan keterbatasan ruang lingkup pelanggaran TSM dalam Undang-Undang Pemilu. Lalu yang kedua, wewenang Mahkamah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Yang ketiga, termohon terbukti melakukan pelanggaran dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang keempat, Mahkamah berwenang mendiskualifikasi peserta pemilihan umum presiden. Pertama, kelemahan mengenai ruang lingkup pelanggaran TSM dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu sejatinya hanya mengatur 2 bentuk pelanggaran TSM. Pertama, yaitu terkait dengan money politics, pasal 286 ayat 1. Lalu kedua, pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari 2 ini, dalam fakta persidangan, kalau kita juga rujuk kepada Undang-Undang Pemilu Kada, hanya mengenal 1 bentuk pelanggaran TSM, yaitu terkait dengan perbuatan money politics. Namun faktanya, di dalam persidangan Mahkamah beberapa putusan, baik pemilu kada maupun juga pilpres, Mahkamah telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran TSM yang pernah diputus Mahkamah dalam PHPU kada, misalnya, mencakup 1, misalnya, manipulasi syarat administrasi pencalonan. 2, politik uang. 3, politisasi birokrasi. 4, kelalaian petugas atau penyelenggara pemilu. 5, manipulasi suara. 6, ancaman atau intimidasi. 7, netralitas penyelenggara pemilu. Lalu bagaimana dengan pilpres? Belajar kepada kasus pilpres sebelumnya, tahun 2019, yang mana tadi sudah ahli sampaikan, berdasarkan Undang-Undang 7 2017, yang mengatur hanya 2 bentuk pelanggaran TSM, tapi pada faktanya, Mahkamah dalam perkara nomor 1 PHPU Presiden 17 Romawi 2019 telah memeriksa pelanggaran TSM di luar yang diatur di dalam undang-undang. Meskipun, ahli garis bawahi, meskipun tidak terbukti. Jadi bukan persoalan Mahkamah menyatakan dia tidak berwenang mengadili pelanggaran TSM tersebut, tapi lebih kepada tidak terbuktinya pelanggaran tersebut. Pertama, terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara. Disebutkan di situ polisi dan intelijen. Lalu yang kedua, diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Lalu penyalahgunaan birokrasi dan BUMN. Lalu penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program pemerintah. Lalu penyalahgunaan anggaran BUMN. Pembatasan kebebasan media dan pers. DPT yang tidak masuk akal. Kekacauan situng KPU dalam kaitannya dengan DPT. Serta dokumen C7 secara sengaja dihilangkan di berbagai daerah. Artinya ada 9 dalil pelanggaran TSM yang pada waktu itu pemilu 2019 disampaikan oleh para pemohon yang diperiksa oleh Mahkamah. Sekali lagi, meskipun itu tidak terbukti, tapi Mahkamah meneguhkan dan menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pelanggaran TSM di luar 2 ketentuan undang-undang tadi. Lalu Mahkamah akan masuk pada bagian terdapat kesalahan prosedur dalam tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana putusan DKPP nomor 135, 136, 137, 141, yang mana ahli juga menjadi ahli pada perkara tersebut. Pertama, KPU melakukan penetapan pencalonan Prabowo Gibran sebelum mengubah peraturan KPU nomor 19 2023, dan itu sudah jamak diketahui oleh semua orang. Lalu yang kedua, KPU tidak melakukan konsultasi kepada DPR setelah keluarnya putusan MK sebagai kewajiban bagi KPU dalam mengubah PKPU akibat putusan Mahkamah Konstitusi pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Pemilu junto pasal 10 ayat 2 huruf C PKPU 1 2022 sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran tanggal 25 Oktober 2023. PKPU tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum menjadi rujukan kita untuk menentukan apakah tahapan pembentukan PKPU ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dibuat sendiri oleh KPU. Lalu yang ketiga, KPU tidak mempedomani ketentuan PKPU 1 2022 tentang tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan PKPU tindak lanjut putusan MK pasal 10 ayat 2 huruf C. Lalu yang keempat, PKPU 23 2023 hanya merevisi pasal 13 dari PKPU
19/2003 dan tidak mengubah pasal 18 PKPU 19/2023 yang memuat berkas-berkas administratif yang harus dilampirkan sebagai syarat pencalonan. Ahli menjelaskan di sini bahwa PKPU 19/2023 hanya mengubah ketentuan menambahkan pasal berdasarkan tafsir dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia atau pernah menjabat sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilu atau kepala daerah yang sedang atau telah pernah menjabat. Nah, PKPU ketika direvisi hanya mencantumkan syarat bagi kepala daerah yang sedang menjabat, tapi usianya belum 40 tahun. PKPU ini hilaf atau alpa ataukah disengaja tidak merevisi syarat administratif apa yang kemudian harus dipenuhi bagi orang yang pernah menjadi kepala daerah atau pernah menjadi anggota DPR, DPRD provinsi kabupaten kota, atau anggota DPD yang usianya belum 40 tahun jika hendak dicalonkan menjadi calon presiden. Dalam kesaksian ahli di DKPP, ini terbukti sebagai tindakan tidak profesional dari KPU. Kenapa? Semata-mata revisi PKPU 19/2023 hanya diperuntukkan bagi Gibran. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan secara utuh apa yang sudah ditafsirkan oleh putusan MK, yaitu putusan 90/2023. Lalu KPU menetapkan berita acara di tanggal 28 Oktober 2023 yang menurut DKPP terbukti sebagai tindakan tidak profesional yang semestinya dibuat pada saat pendaftaran berkas pencalonan. Ini menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena kemudian pendaftaran sudah dilakukan sebelum tanggal 25 oleh pasangan 1, pasangan 2, dan pasangan 3, tapi berita acaranya dibuat pada tanggal 28 Oktober. Dan ini terbukti di dalam sidang DKPP sebagai sebuah tindakan unprofesional. Selanjutnya, Mahkamah menjadi berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, mengingat meskipun terdapat putusan DKPP ternyata tidak memberikan dampak apa-apa bagi termohon maupun pasangan calon Prabowo Gibran. Mahkamah dapat melakukan diskualifikasi sebagaimana telah Mahkamah lakukan terhadap pasangan calon yang tidak memenuhi syarat formil terkait prosedur pencalonan yang bersangkutan. VD putusan Mahkamah Konstitusi 132, 135 terkait dengan perkara Sabuar Rijua. Akhirnya kesimpulan, Mahkamah Konstitusi memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menyelamatkan demokrasi konstitusional Indonesia. Dalam konteks pemilu 2024, khusus untuk dimensi kecurangan pelanggaran pemilu yang dibawa oleh pemohon ke Mahkamah Konstitusi menjadi suatu keniscayaan untuk diperiksa dan diuji secara faktual dengan kualitas pembuktian yang mendalam oleh Mahkamah Konstitusi. Pembuktian untuk kecurangan pemilu menjadi sangat penting dalam memastikan apakah hasil pemilu yang sudah didapatkan oleh para peserta pemilu, khususnya untuk calon presiden dan wakil presiden, bersumber dari sebuah kompetisi pemilu yang fair, sesuai dengan aturan main dan berjalan di atas proses pengawasan dan penegakan hukum yang profesional, jujur, dan adil. Dalam hal terdapat dalil tentang kecurangan di dalam tahapan pelaksanaan pemilu yang dimohonkan kepada Mahkamah, apalagi praktik kecurangan itu sama sekali belum diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, termasuk juga sudah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, menjadi penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memastikan proses penanganan di Bawaslu sudah berjalan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Demikian yang mulia. Baik, Mahkamah Konstitusi. terima kasih Pak Charles. Keterangan ahli ini mirip dengan keterangan ahli pertama. Masih perlu ada pendalaman? Silakan. Iya, yang mulia, ada 2 pendalaman yang kami akan lakukan oleh Saudara Sitrido dan Saudara Duke Ari. Silakan, satu-satu pertanyaan. Terima kasih yang mulia. Sebagaimana disampaikan oleh ahli Bapak Dr. Charles Simabura, Undang-Undang Pemilu membatasi pelanggaran TSM menjadi 2 jenis. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam pasal 463 ayat 1. Junto pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Apakah nepotisme dan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden terhadap, yang dilakukan oleh Presiden termasuk ke dalam kualifikasi jenis pelanggaran ini? Demikian yang mulia. Silakan. Lanjutkan yang mulia. Silakan.
singkat saja kepada ahli ya. Bagaimana pendapat ahli terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang kita kenal juga bersifat erga omnes ya, terkait putusan 90. Apakah itu ditindaklanjuti melalui peraturan perundang-undangan terlebih dahulu atau bisa langsung digunakan? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana ahli menilai ketika proses pendaftaran terdapat ketentuan yang dilanggar, apakah pencalonan ini sah? Dan bagaimana dengan hasil pemilihan, apakah bisa dibatalkan? Demikian Yang Mulia. Baik, dari termohon. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin ditayangkan paparan yang disampaikan oleh saudara ahli. Yang mana itu? Yang bagian ada pelanggaran penetapan calon setelah ini. Ya, Ini? bukan. Sebelum yang ini betul yang tadi ya. Saya mohon penjelasan dan klarifikasi dari saudara ahli. Yang pertama, soal sebelum yang ini Penetapan calon. KPU melakukan penetapan pencalonan Prabowo Gibran sebelum mengubah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sebagai tindak lanjut putusan MK. Pertanyaan saya yang pertama adalah, mohon saudara ahli dijelaskan peraturan KPU nomor 19 itu diundangkan kapan? Kemudian yang kedua, penetapan berkaitan dengan itu, kemudian peraturan KPU sebagai perubahan dari peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu diundangkan kapan, dan kemudian kapan penetapan pasangan calon. Maksud saya berdasarkan data itu supaya bisa diambil kesimpulan yang sesuai dengan fakta. Yang kedua, next slide berikutnya. KPU menetapkan berita acara di tanggal 28 Oktober 2023 yang menurut DKPP terbukti sebagai tindak profesional yang semestinya dibuat pada saat pendaftaran berkas pencalonan. Walaupun sudah menjadi putusan dalam putusan DKPP dan dalam persidangan juga kami jelaskan, kami jawab dan kami sampaikan keterangan, kronologinya adalah pasangan calon yang kemudian menjadi nomor urut 1 dan nomor urut 3 itu mendaftar ke KPU pada tanggal 19 Oktober 2023. Kemudian pasangan calon yang kemudian menjadi nomor urut 2 itu mendaftarkan di KPU tanggal 25 Oktober 2023. Semua bakal pasangan calon 3 orang itu begitu mendaftar, diantaranya kemudian setelah pada waktu mendaftar kategori yang digunakan KPU itu hanya 1. Apakah dokumen pencalonannya itu lengkap atau tidak? Belum sampai kepada memenuhi syarat atau tidak. Baru 1 kategori lengkap atau tidak. Dan begitu bakal pasangan calon dihadirkan mendaftarkan ke KPU, kemudian diberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit yang telah ditetapkan, yaitu Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Faktanya adalah, pertanyaan Bapak apa? ya, ini yang terakhir Pak, saya jelaskan dulu kronologinya karena disebutkan membuat nah. Iya, tapi gilirannya untuk bertanya Pak. Ya. Berita acara. Hasil pemeriksaan kesehatan dari rumah sakit itu diserahkan kepada KPU pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Dan itu menjadi salah satu dokumen persyaratan. Sehingga KPU baru dapat menerbitkan berita acara pendaftaran itu setelah diterimanya surat hasil pemeriksaan kesehatan. Sehingga dalam pandangan KPU, ketika KPU membuat berita acara pendaftaran, logisnya ya tanggal 28, bukan pada saat penerimaan pendaftaran. Walaupun sudah ada penilaian dari DKPP. Pertanyaan saya, apa pendapat ahli tentang KPU menerbitkan berita acara 28 Oktober 2023 setelah diterimanya hasil pemeriksaan semua bakal pasangan calon? Terima kasih. Dari pihak terkait.
Ya, terima kasih Majelis. Kepada ahli, pertanyaan pertama adalah, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku seketika menjadi hukum positif, ya tadi disebutkan erga omnes. Hal ini saya tanyakan terkait dengan pencalonan Gibran. Di putusan nomor 90 sudah jelas disebutkan syarat kepala daerah. Kemudian itu sudah dites lagi dalam putusan nomor 145. Putusan 145, Mahkamah Konstitusi menyatakan itu sudah hukum positif. Pertanyaan terkait di sini, kalau sudah jadi hukum positif berarti sudah berlaku. Kalau sudah berlaku berarti syarat dalam peraturan PKPU 2003 tersebut udah otomatis dirubah dengan putusan MK tersebut karena sudah otomatis berlaku. Hal ini saya tanyakan juga kepada ahli. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi merubah pasal 310 ayat 1 KUH pidana, yaitu pencemaran nama baik. Kalau kita laporkan ke polisi sekarang pencemaran nama baik 310 ayat 1 sudah ditolak. Apakah Anda pernah melihat KUH pidana dibawa ke DPR untuk dirubah sesuai dengan putusan MK tersebut? Dan otomatis berlaku perubahan tersebut. Pertanyaan Bapak apa? Ya, pertanyaan saya itu sudah ada contoh nyata dalam praktek bahwa pasal 47 itu sudah diterapkan. Ya, jadi Bapak tidak bertanya. Pertanyaannya, apakah masih perlu ditafsirkan pasal 47 tersebut? Yang kedua, mengenai pengertian, pertanyaan kedua adalah mengenai bansos. Dalam putusan nomor 01 disebutkan dari MK, yaitu tahun 2019, penalaran yang wajar saja tidak cukup alasan sebagai bukti money politik dalam pemilu. Apakah Anda setuju dengan pertimbangan majelis hakim tersebut? Terima kasih. Baik, dari Bawaslu cukup? Masih ada yang mulia? Oh, silakan. Satu Terima pertanyaan. kasih. Prof. Ya. Saudara ahli, Mahkamah Konstitusi pernah melakukan judicial constraint dalam kasus Bovendigul, ya, seorang calon bupati yang memang belum memenuhi syarat jeda berapa tahun setelah jatuh pidana, tapi tetap diloloskan oleh KPU. Tapi kasus itu sebenarnya sudah pernah dibawa ke Bawaslu dan ke Pengadilan Tinggi Tun, tapi diabaikan KPU, sehingga pada saat terakhir Mahkamah melakukan judicial constraint dengan membatalkan pencalonan yang bersangkutan dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan calon yang bersangkutan. Apakah ini relevan dibandingkan dengan kasus yang sekarang disidangkan di Mahkamah Konstitusi ini? Kita mengetahui bahwa pencalon Pak Gibran itu telah diterima oleh KPU dan beberapa kali di-challenge, antara lain di-challenge, dilawan di DKPP, di kode etik, tapi tidak ada satupun putusan dari Bawaslu maupun juga putusan dari pengadilan yang menyatakan itu adalah satu yang tidak sah tapi terus dilaksanakan oleh KPU. Kalau dua hal ini diperbandingkan, menurut saudara, tanpa adanya satu putusan dari pengadilan atau putusan dari Bawaslu yang dilampaui oleh KPU, apakah cukup alasan Mahkamah Konstitusi itu untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang dan memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa mengikut sertakan calon yang bersangkutan? Karena putusan yang kedua, apakah saudara ahli berpendapat bahwa putusan dari satu majelis kode etik, ya, ataukah DKPP itu membawa implikasi ke bidang hukum? Menurut ahli, apakah kode etik yang diputuskan oleh DKPP atau MK-MK itu adalah apa yang dalam filsafat hukum dianggap sebagai suatu norma yang lebih tinggi daripada satu norma undang-undang? Ataukah putusan kode etik itu sebenarnya tidak lebih tinggi daripada undang-undang? Karena pembentukan majelis kode etik dan merumuskan kode etik itu justru adalah perintah dari undang-undang, seperti undang-undang pemilu, undang-undang KPK, dan lain-lain sebagainya. Mohon ahli menjelaskan persoalan ini. Dari Bawaslu. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara ahli, mengikuti alur pikir saudara ahli, ada kasus yang mungkin pada saat pendaftaran terjadi perubahan terhadap syarat. Kasus pendaftaran calon anggota legislatif DPD Usman Sabtaodang.
putusan Mahkamah Konstitusi pada saat itu mengubah itu, kemudian PKPU-nya juga dibatalkan dalam Mahkamah Agung, sehingga tidak ada kemudian PKPU yang melandasi hal tersebut. Nah, jadi tafsir Mahkamah Konstitusi langsung ditafsirkan dalam keputusan KPU. Dengan kasus perbandingan kasus dengan kasus tanpa perubahan pendaftaran. peraturan maksudnya Pak. Iya, tanpa perubahan peraturan, demikian Ya, Yang Mulia. sudah cukup. Apakah bisa dibandingkan dengan itu? Terima kasih Yang Mulia. Dari Hakim? Cukup? Silakan Pak Charles, singkat-singkat. Mohon izin agak panjang Yang Mulia, karena banyak. Nanti saya potong kalau sudah waktunya. Oh ya, siap. Baik. Pertanyaan pertama tadi tentang nepotisme. Jadi hadirin yang berbahagia, pembentuk undang-undang menyadari betul, bahkan Mahkamah di putusan 2008 itu menyadari betul, pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran TSM itu dirumuskan secara jelas ya di dalam undang-undang pilkada, undang-undang pemilu, ada unsur terstruktur. Siapa itu struktur? Aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu. Artinya, kalau kita urai, siapa itu aparat pemerintah? Mulai dari presiden, ya, sampai jajaran di bawahnya, sampai kepala desa. Itu adalah pihak-pihak yang potensial melakukan pelanggaran secara terstruktur. Secara sadar, politik hukum kita memang mengarahkan ke situ. Kenapa? Faktanya dalam setiap penyelenggaraan pemilu, yang melakukan pelanggaran terstruktur itu memang dua pihak itu. Kalau nggak penyelenggara pemilu, ya aparat pemerintah. Makanya kemudian kenapa dalil di 2014, ya, di mana pada saat Pak Jokowi maju pertama kali dalam pilpres, berhadapan dengan Pak Prabowo, itu dalil pelanggaran TSM-nya tidak mengarah kepada aparat pemerintah. Tidak mengarah kepada Pak SBY yang pada waktu itu sebagai petahana yang kemudian tidak ikut lagi. Tapi lebih banyak mengarah kepada penyelenggara pemilu. Yang didalilkan oleh Pak Prabowo pada waktu itu, penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran TSM. Tapi 2019, pelanggaran TSM diarahkan ke aparat pemerintah, yaitu mulai dari presiden. Kebetulan Pak Jokowi menjadi peserta juga. 2024, Pak Jokowi tidak menjadi peserta, tapi tetap pelanggaran TSM itu diarahkan juga ke beliau selaku pimpinan tertinggi dari pemerintah kita. Dan ini sudah menjadi patsunnya dan sudah menjadi praktik juga dan sudah menjadi fakta di dalam perkara-perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah, baik di level pilkada maupun di level pilpres. Tadi saya sudah katakan, bukan Mahkamah tidak memeriksa perkara itu. Bukan Mahkamah tidak menyatakan bahwa dia tidak berwenang, bukan Mahkamah menyatakan dia tidak berwenang, tapi lebih kepada tidak terbuktinya dugaan pelanggaran TSM pada saat 2019. Lalu bagaimana dengan 2024? Mahkamah sudah melakukan, mohon maaf ini Prof. Yusril, judicial activism, bukan judicial restraint. Bahwa dalam hal Bawaslu, KPU, termasuk DKPP, tidak melaksanakan tugasnya. Kenapa? Karena unsur berikutnya dari pelanggaran terstruktur itu adalah penyelenggara pemilu. Sehingga meskipun ada putusan DKPP, ada putusan KPU, ada putusan Bawaslu, ada proses yang sudah selesaikan di Bawaslu, baik sudah ada putusannya, belum ada putusannya, atau belum diperiksa oleh Bawaslu, Mahkamah kemudian dapat memeriksa itu. Kenapa? Untuk membuktikan unsur terstruktur itu. Jangan-jangan para penyelenggara pemilu secara kolektif bahasa undang-undang bersama-sama sudah melakukan pelanggaran pemilu, sudah melakukan pelanggaran asas-asas pemilu itu. Disitulah esensinya kenapa kemudian secara sadar kita mengatakan untuk terjadinya pelanggaran TSM, untuk bisa diperiksanya pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi bukanlah lembaga pembanding dari putusan Bawaslu, bukanlah upaya banding, bukanlah upaya kasasi semacam itu, tapi memeriksa secara keseluruhan terhadap fakta-fakta persidangan. Tapi lebih kepada bagaimana kemudian fakta itu bisa diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan yang mulia ini. Terkait dengan yang disampaikan oleh pertanyaan berikutnya, erga omnes. Kita yang studi hukum tata negara paham betul ya, ada dua pembeda antara hukum administrasi negara dengan hukum tata negara. Oppenheim, Van Hollenhoven juga mengatakan, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengkaji negara dalam keadaan diam. Hukum administrasi negara itu mengkaji negara dalam keadaan bergerak. Putusan Mahkamah Konstitusi, putusan
putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang, konstitusi itu negara dalam keadaan diam. Dia akan dilaksanakan oleh hukum administrasi negara. Dia tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada aturan pelaksananya. Disitulah esensi dari peraturan PKPU itu dibentuk lebih lanjut. Pertanyaan dari Bawaslu, apakah selalu harus ada tindak lanjut putusan PKPU? Bukan harus dibentuk dalam suatu undang-undang, bukan harus merevisi undang-undang. Putusan MK erga omnes terhadap undang-undang, tapi dia butuh aturan lebih lanjut di tingkat teknis. Saya simulasikan, kalau saya sebagai kepala daerah, pernah menjadi kepala daerah, belum berusia 40 tahun, lalu saya akan didaftarkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, apa syarat administratif yang harus saya penuhi? Kalau kepala daerah yang sedang menjabat, undang-undang sudah mengatur. Surat izin, pemberitahuan izin kepada presiden, itu cukup dilampirkan. Tapi kan perintah putusan 90 itu bukan hanya kepala daerah yang sedang menjabat. Bagaimana? Apa yang harus saya lampirkan? Undang-undang mengatakan, warga negara Indonesia, apa bukti administratifnya? KTP, itu diatur di PKPU. Sedemikian pentingnya peraturan PKPU itu, kenapa kalau tidak ada itu maka dia tidak akan bisa dilaksanakan. Dan disinilah kehilapan PKPU 23/2023 yang tidak mengatur secara komprehensif turunan lebih lanjut dari putusan 90 itu. Kenapa dia hanya fokus pada kepala daerah yang sedang menjabat tapi usianya belum 40 tahun, yaitu saudara Gibran atau Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Berita acara saya pikir Pak Ketua sudah tahu. Ini suka seperti nanya ngetes statistik, kebetulan saya punya jimatnya. 9 Oktober untuk berita acara, pengundangan PKPU 19, lalu 3 November itu PKPU 23/2023. Artinya ada rentang waktu dari 9 Oktober sampai 2023, 25 Oktober penerimaan pencalonan Prabowo Gibran, artinya belum PKPU itu diubah. Jadi clear di situ. Kenapa berita acara itu kemudian dianggap sebagai suatu kesalahan oleh DKPP? Karena sejatinya berita acara itu kan memuat suatu peristiwa hukum, suatu keterangan mengenai peristiwa hukum, baik waktu dan tempat peristiwa itu dilakukan dan terjadi. Kalau kita menyerahkan berkas hari ini, sejatinya berkas itu harusnya ditandatangani dan diterima, dituliskan berita acaranya pada hari ini. Kenapa? Karena itu bisa saja disimpangi nanti. Bisa saja kalau ada niat buruk, ya. Salah satu pihak berdalih, saya sudah menyerahkan berkas saya pada tanggal 19 Oktober. Saya sudah lengkap menyerahkan. Tiba-tiba pihak KPU mengatakan belum lengkap. Apa pegangan para pihak? Disinilah kekilapan KPU yang kemudian memborongkan, ya, penulisan berita acara itu tanggal 28 Oktober. Padahal pendaftaran berbeda. Ada yang tanggal 19, lalu ada tanggal 25. Kalaupun tes kesehatan dijadikan alasan, kenapa tidak dimuat dalam berita acara itu? Bahwa untuk berkas tes kesehatan disampaikan setelah proses pemeriksaan kesehatan itu. Ya, waktu sudah habis, Pak. Terima kasih Yang Mulia. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Charles. Mudah-mudahan keterangannya bisa menjadi pertimbangan dalam pengambilan putusan nanti.